Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnih wa sirajan munira. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya 'ashran idza asbaha wa 'ashran idza amsa'a fa amalahu Allah ta'ala yaumal qiyamah bil fazil akbar. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati khusus guru kita bersama Bapak Kiai Haji Abuyat Bahrani Lantabur SPD yang hari ini informasinya sedang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan guru kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan dari penyakitnya, dijauhkan daripada mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang sama juga bersama saya hormati dan kita banggakan Al-Mukarram Ustaz Zainuddin Az-Zahid. Kemudian orang ada namanya ini mah beda sama yang di banner ya. Khusus para kiai, para alim ulama, para asatid wal asatidah, khusus akhirul kiram, Bapak Ketua Ustaz Ketua Al Husain, kita doakan seluruh segenap para panitia peringatan Maulid Nabi ini senantiasa Allah berikan kesehatan dan kebahagiaan lahir serta batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga Ikatan Remaja Masjid, para rekan-rekan pemuda dan pemudi, para tokoh masyarakat, ampun punten para kiai, para asatid, kalau saya suruh ada pada malam hari ini ujung-ujung datang ngingkik deh duduk di depan bapak-bapak, mohon ridho ya, mohon ridho Pak, mohon ridho dan mohon ikhlasnya. Alhamdulillah ini hadir semua tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya hitung di kalender, ini maulid ternyata yang ke 120 harinya, karena udah kebangetan jauh Ustaz ya. Tapi bagian baik itu sebagai bukti bahwa orang cintanya lekat pada Allah dan cintanya yang tak pernah ternilai oleh apapun pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid mah mau lewat dari 3 bulan ge tetap urut, tetap pantes. Emang biasa kok. Begitu kalau hadir yang depan anak-anak mah recet be, kita maklumin be ya, ntar ada saatnya pada diem pada nengem.
daripada aki-aki yang berisik, mending kita bawain karung. Bagian tadi ada diam yang berkata. Bapak Ibu, tentu malam hari ini tidak akan pernah ada satupun yang terlewat bahwa semua adalah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bertemu, bertatap muka di haflah maqamah mubarakah. Tentu hadirnya empok datang, wah haji jauh di ujung anggang di teang kalau kata orang Setu. Biar katanya ada aktivitas ini malam minggu, Bapak Ibu semua rela meninggalkan, ridho menanggalkan segala bentuk aktivitas. Betul. Ini kalau kita ukuran seneng, Bu. Halo guys. Kalau kita ngikutin ukuran senengnya kita, empok selonjoran nyocolin handphone, pakai AC, nonton TV, ngelihat HP di rumah, kipas-kipas, angin-angin. Betul apa bener? Bikin dah update status, chat WhatsApp ke teman-teman, tetangga dan saudara, apapun yang diobrolin bebas. Kalau kita mengukur pada konteks kesenangan sesuai dengan nafsu kita. Tapi kenapa lantas kemudian ini kita hadir malam hari ini, yang deprok, yang selonjoran, empok, wahaji, pegel, silap bagian deprok, pegel juga, pindah bagian juga, agak ngapa-ngapa. Katanya mau selonjoran, Ustaz hadirnya ini baik, yang nggak boleh mah sambil nyengkere. Bukan apa-apa, takut ketiduran, ntar kegulungan karpet sama panitia. Ridho ikhlas hadir malam hari ini, ridho. Tentu ada satu yang kita harapkan, Allah mencurahkan rahmat ampunannya. Satu. Yang kedua, kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang gelarnya pun Sayyidul Anbiya wa Khataman Nabiyyin. Udah kagak ada lagi nabi selain daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang kita harapkan nggak lain dan kagak bukan adalah syafaatnya. Maka disebutlah syafaatul uzma. Ini yang kita harapin hanya itu. Kalau datang ke rumah yang diharapin hanya makanan, hari ini malam ini kenyang, besok pagi udah lapar lagi. Benar. Kalau yang diharapin ada minuman, datang ntar aja nanggung karena ngopinya di masjid Ar-Rahmah. Ntar aja ngopinya di masjid Ar-Rahmah, jangan di rumah. Ternyata pas sampai sini alhamdulillah kopinya orang ada game aqua. Bener. Maka dulu saya kasih pantun di panitia, kecipir si buah katu, Pak Haji bawa buntelan, pikir-pikir mata agak ngantuk, panitia bikin kopi yang kentelan. Ini kalau kata bahasa anak-anak orang-orang muda sekarang di TikTok, anjay. Nah itu panitia saya mau pantun doang, jangan suka repot-repot bawain kopi, jangan lama-lama. Itu maksudnya. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah barang tentu yang kita harapin adalah syafaatul uzma dari baginda Nabi. Ini kita yang udah bergelar haji, ustadzah yang rajin ibadah maupun yang belum rajin ibadah, belum lengkap kalau kita nggak punya rasa ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Kenapa? Sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Orang bakal bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Kendati pun tidak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, tidak termasuk mendapatkan kebahagiaan. Oh, ibu,
Pak, ada pengen syafaat dari baginda Nabi? Pasti kagak ditanya pun kita semua berharap syafaat dari baginda Nabi. Lantas kemudian dengan cara apa? Cukup dengan sholat enggak? Cukup dengan zakat sedekah kagak? Bagaimana caranya? Kita diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya, barang siapa. Oh, barang siapa? Nah itu Ustaz barang siapa? Ini kadang-kadang kalau kita ngomongin soal barang di bahasa Betawi, bahasa Indonesia atau bahasa Sunda jauh banget Pak. Pak, nah gua atuh pinjam duit mau kondangan, saya duit mau ada, kok ada ke barang, karena lu mau megang barang gua. Begitu, bener. Maksudnya itu kagak ada duit mah, ada ge cincin gelang nih, ge pakai jual, lalu gantiin lagi, kan begitu. Ini kata Nabi kok, man shalla alayya ashran, barang siapa orang yang membaca sholawat pada baginda Nabi. Kapan? Ida asbaha, ketika mulai datangnya waktu pagi. Banyak enggak? Ashran, cukup 10. Wa ida amsa'a, dan ketika mulai datangnya waktu sore tetap bacaannya 10. Maka fa'amanahullahu ta'ala min fazil akbar yaumal qiyamah, Allah akan menjaga diri pribadi kita daripada dahsyatnya rasa ketakutan di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Betul. Suka baca sholawat? Suka baca sholawat? Suka, pastinya cinta sama Nabi, rajin baca sholawat. Orang kita juga sholat dulu baca sholawat. Ini kuncinya. Cuma kadang-kadang kita bacanya di mana baik bagus, iya. Maka ada satu predikat. Ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka harus mudawwamah. Mudawwamah itu berarti kudu istiqomah bacanya. Kata Nabi, kalau bacanya pagi maka terus rutinkan baca sholawatnya pagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10. Ini lagi kami berangkat kerja, umiin ngebenerin tos kaki, bini gege duduk di sampingnya kiri maupun kanan. Bang, oleh-oleh dari peringatan Maulid, kan abang diri juga dengar, kan abang juga ikut hadir, sampai khusyuk saya ngeliatin abang duduk nyender di tiang masjid, sampai abang nunduk. Baik, saya meyakin abang khusyuk ngedengerin yang ceramah, khusyuk. Antara khusyuk dan tidur. Habis gitu gimana? Yuk bacain sholawat. Baca. Lagi pakai kaos kaki, empok di samping, celek duduk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika mudawamah, ya dulu alal karomah. Kalau mendawamkan baca sholawat pagi 10, ya dulu alal karomah, akan mengarahkan pada hidup dan diri kita mendapatkan kemuliaan lahir dan batin fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu baca sholawat pagi sama sore. Ustaz, kita baca sholawat memang kadang-kadang kalau pagi repotnya pagi yang nyapu, repot pagi ngepel, ngegejekin pakaian kotor di mesin cuci, kan udah hampir kagak ada yang ngigiles pakaian pakai tangan. Betul apa benar? Itu kadang-kadang jadi alasan Ustaz, bukan kagak mau mudawamah, bukan kagak mau istiqomah baca sholawat pagi, cuma kadang-kadang kita selalu repot sama pegawaian di rumah.
dapur kelar pindah ke belakang, belakang rapi, depan ngebul banget kudu diimpel lagi baik. Betul apa bener? Repot kagak jadi perempuan? Repot apa kagak? Repot. Siapa bilang tugas perempuan kagak repot? Jadi wajar Ustaz kalau kita baca sholawatnya belum mudawamah. Oh, kadang-kadang mendawamkan sholawat itu ketika hati dan pikiran udah sinkron. Ibarat kaki dan tangan mengayuh satu sama lain, yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Dalam artian ini kita udah cukup hidup apa yang menjadi kebutuhan kita. Bu, Ibu, hidup banyak hutang, kondangan banyak. Kira-kira jangankan mendawamkan sholawat, suruh baca sholawat, beras udah habis kata laki, baca aja sholawat. Emang perut bisa kenyang sama sholawat? Bener. Ini kalau kita udah kagak sinkron sama pikiran sama hati, yang kemudian ketika itu kebaikan pun kita respon jadi tidak hal baik. Betul Pak? Ini yang hadir mendengar di sini, duduk deprok sudah barang pasti sinkron kumpul lahir dan batinnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beda sama orang setu. Duduk mah duduk Rame. dohir mah jasad ada di majelis taklim. Jam berapa Om? Tapi ngobrol mah ongkok maka kemudian Ustaz namanya bukan majelis taklim tapi majelis taklim. Takkan nama ya takkan namu takliman. Majelis adalah tempat taklim untuk ngaji, tapi ketika ngajinya ongkok bukan majelis taklim tapi majelis taklim. Majlis kongkong. Emang perlu hadir ya? Hadir. Kalau Ustaznya dari mana? Dari setu. Bajunya hitam. Bajunya hitam. Terus apa yang dapat? Orang ngajinya kongkong para jamaah. Nah maka dengan demikian, ketika pikiran sama hati sinkron, itu yakin bakal diri ini bisa belajar untuk baca sholawat rutin mudawamah pagi dan sore. Tapi lantas kemudian jika segala fasilitas kurang, kebutuhan kurang mencukupi jamaah, ini kebutuhan kurang cukup, yang ada ya Allah kagak bener sama sekali. Kagak. Terbukti faktanya badan bukan rekayasa. Ini zaman sekarang boro-boro kita ngedawamin baca sholawat. Kalau segala sesuatu hal kurang jadi repot. Bu, ibu lebih gusar, lebih bingung, lebih khawatir, lebih ada rasa takut ketika tidak baca sholawat atau ketika paket kuota habis. Habis nih. Jawab iya bukan nyengir. Kuota habis. Lu kemana sih? Gua telepon kagak nyambung-nyambung, jam pasir terus, loading terus. Percuma punya HP, mendingan dijual pakai beli pulsa. Lantar gua teleponnya pakai apa? Pakai koin. Kita lebih gusar, lebih risih. Maka oleh karena itu, nih hari kita ngadain peringatan Maulid, walaupun udah lewat kebangatan jauh, tetap judulnya adalah peringatan, memperingati. Kenapa? Karena kita sebagai manusia yang lemah, apalagi imannya yang terkadang yazid wa yanqus, nambah, dan bahkan terkadang banyakkan turun rasa iman kita. Maka dalam hati ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh pada istiqomah, namun kita belajar pengen kita diaku umat Kanjeng Nabi. Nah, mendingan diaku umat Kanjeng Nabi. Orang hari ini kita cuma ngaku jadi umat Nabi. Nabi belum tentu mengakui kita sebagai umatnya.
Kendati pun satu kalimat itu yang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwasiatkan, ummati, ummati, ummati. Kalau kita interpretasikan umat yang mana, jelas umat yang iman sama Allah, umat yang iman sama baginda Nabi. Sholat ibadah kagak berarti mau kagak mau, itu tempat yang paling belakang. Bu, ibu, ini saya contohin nih. Yang sebelah kanan saya adalah klaster para penghuni surga. Yang sebelah kiri saya klaster penghuni neraka. Sampai melotot kaki-kaki. Sabar Pak, ini saya jelasin biar ganteng. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di neraka Sakor, neraka yang paling bawah itu ada dua klaster orang-orang yang menghuni surga dan penghuni neraka. Kalau bilang soal posisi tempat atas dan bawah atau kiri dan kanan hanya sebatas contoh. Mereka itu nanti bertanya, amma yatasa'aluna 'anil mujrimin. Mereka saling bertanya, orang-orang yang telah berbuat dosa kepada Allah kayak model kita kok. Tiap hari nggak lepas daripada STMJ, sholat terus maksiat, jalan ibadah lancar, gibah lebih lancar. Ibu, sedekah rajin, cakep, bagus, ngarepin pemberian pengasih dari orang jauh lebih besar dari itu. Nah, maka dengan kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kalau proses itu rutin kita baca sholawat siap pagi sama tiap sore, gak kudu banyak 10, insya Allah bakal mengangkat diri kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, terlebih lagi di hadapan manusia. Dan kita merepot segala boro-boro baca istiqomah, baca dawam, sholawat, banyak kebutuhan, banyak lupa, ibadah di kadang-kadang. Ya Bu ya, ibadah orang sini kadang-kadang sama. Ibadah kita kiai sendiri pun kadang-kadang enggak tiap hari jungkel-jungkelan setiap waktu dan saat sholat. Ada waktu zuhur baru sholat, waktu asar baru sholat. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita rutin baca sholawat pagi dan sore, yakin nanti di padang mahsyar kita ada barisan yang kedua setelah barisan yang pertama. Siapa barisan yang pertama? Adalah mereka para nabi, para syuhada, para solihin, dan para anbiya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kok ntar barisannya itu barisan paling depan para nabi. Ntar kita dikumpulin di padang mahsyar, Bang. Kita mah barisan yang kedua aja, bagian barisan yang kedua paling pojoknya. Alhamdulillah. Kenapa? Barisan yang kedua adalah orang-orang yang beriman pada Allah, sekalipun setiap waktu dan saat selalu bergelimang, tidak pernah lepas daripada dosa dan maksiat pada Allah. Barisan orang yang ketiga adalah golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan jalannya pun pakai kakinya ada di atas. Itu yang digambarkan Allah dalam Al-Quran. Maka kemudian, Ibu, tahu padang mahsyar di mana? Padang mahsyar satu tempat di mana kelak kita akan dikumpulkan sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dikumpulkan di padang mahsyar. Di mana padang mahsyar? Letaknya persis ada di Palestina, perbatasan dengan Yordania. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, di manakah letak padang mahsyar nanti manusia semua dari mulai zaman Nabi Adam dikumpulkan?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tangannya mengisyaratkan ke wilayah Palestina dan Jordania. Berapa luasnya? 3.707 km. Ini saya Ustaz, dan dari situ berapa kilo kira-kira dia tadi teh? Ada kurang lebih 10 kilo mah ada ya. 15 kilo. 10 kilo lumayan soalnya kalau sekilinya gocap lumayan. Ini 3.709 km luas padang mahsyar. Semua umat manusia dikumpulin di situ haji. Kagak ada yang alfa, semua dikumpulin setelah dibangkitkan oleh Allah. Mau ustaz, mau kiai, mau pejabat, mau rakyat dikumpulin. Bu, ibu, dikumpulin kagak pakai baju sama celana. Bu, nggak pakai baju sama celana, enggak. Ini kalau bahasa orang sini RT berendeng sama RW sama kadus kumpul di padang mahsyar. Ini kalau bahasa Banyolannya punya lu jelek amat ya. Punya lu jualnya baik-baik. Ini kalau ngomong bahasa Banyolannya. Tapi itu tidak akan pernah sedikit pun terbersit dalam pikiran, kendati pun ketika dikumpulkan di padang mahsyar telanjang bulat, kagak ada yang mikirin aneh-aneh. Semua berpikir apakah akan mendapatkan keselamatan. Maka disitulah manusia yang paling sibuk adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang beriman pada Allah. Nih Pak, Ibu hadir ke tempat ini, datang ke majelis ini, sedekah untuk acara malam hari ini, biar katanya aqua 1 dus, biar katanya air mineral 1 dus, biar katanya kue cuma 1 tentengan kecil doangan. Yakin demi Allah, sepanjang kita ikhlas, itu akan menjadi syahidan, saksi nanti di yaumil kiamah. Aqua bakal terbang ketika kita mau Allah jerumuskan ke dalam neraka. Ini selangkah lagi berbut ke neraka. Aqua datang, air mineral datang, anak kipas yang dipakai izin ketika kita hadir oleh yang datang, karpet terbang. Tar dulu ya Rob, kenapa? Saya yang menjadi saksi bahwa orang ini duduknya begitu ikhlas ketika hadir peringatan Maulid di Masjid Jami Ar-Rahmah. Hatinya penuh dengan kasih sayang. Saya yang menjadi saksinya ya Rob. Kata saya, kata karpet. Saya bahasanya ngomong. Ibu bertega banget bukan saya kata karpet. Karpet jadi saksi, ini tenda jadi saksi. Masya Allah, ini tenda saking kerennya, sampai ikut turun, sampai ikut dipasang. Kenapa? Karena kita sedang memuliakan baginda Nabi yang paling mulia. Lantaran kita pun hidup pengen ke bawah salah satu kemuliaannya adalah tadi isi ruang waktu kita selama 24 jam dengan terus belajar mudawamah dan istiqomah membaca sholawat. Siap baca sholawat siap pagi dan sore, siap baca sholawat. Insya Allah agak kudu kita ngomong-ngomong bahasa kasarnya ngarepin syafaat Nabi yang menjaminnya. Tapi kalau kita lagi repot boro-boro utang banyak, apapun kebutuhan bejibun, bahkan ada peribahasa lebih besar pasak daripada tiang. Kita mau ibadah kadang-kadang awang, duit agak punya mah. Betul Bu? Bu, saya nanya, nggak punya duit, kurang duit, hidup semangat apa kagak?
Jawab yang kencang. Semangat apa kagak? Kagak. Lagi banyak duit, update status, masya Allah. Halo guys, pagi hari ini kita sedang di mall guys. Tuh, itu lagi banyak tuh, banyak duit. Berangkat ke toko emas. Nih kita lagi di toko emas murni. Iya, ilaha illallah. Segala di syuting dibuat update status. Jajar. Oh, kalau kita lagi hidup susah, bikin status. Iya, masih bikin. Laki jarang ngasih duit, bikin status. Laki gablek pikiran. Apa jadi salah? Tetangga lewat dibikin status, bajunya bagus, datang ke tempat kondangan. Namanya perempuan itu pantas kiri kanan pakai gelang keroncong, betul? Ambil piring. Ada orang yang gelitan, yang hatinya rupa, kondisi kagak punya duit, itu julid. Bikin status. Mungkin tahu modalnya. Laki kagak punya, apa sampai bererot? Ya Allah ya Rabbal. Maka dinamika hidup yang nampak di depan mata kita, apapun yang terlihat oleh kasat mata kita, ini kalau hati kita bengkok tetap bengkok. Boro-boro istiqomah Ustaz mudawamah. Bagaimana? Yang penting iman tidak luntur. Maka suami empok di masjid setiap hari Jumat diingetin sama khatib, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah. Bahkan tidak sah Jumatnya ketika khatib tidak berwasiat. Artinya apa? Diingatkan agar kita merasa terus hati ini takut sama Allah, dimonitor sama Allah. Ibu, jangan dikira ibu misal umpama andai kata ngambil duit di dompet laki karena butuh buat beli sayuran, mumpung laki lagi tidur kagak ngeliatin ini, Allah tahu apa kagak? Bang, mentang bini kagak ada, abang punya handphone, itu handphone nama Rini diganti sama Udin. Ada model begitu? Sudon kagak ada di sini mah. Saya udah ngobrol sama ketua BPD. Orang sini jamaah Masjid Ar-Rahmah ini mah pada soleh. Kagak ada model begitu, ada di Setu. Di Setu saya tanya, abang dari mana? Dari sini. Allah karim. Bini kagak tahu, tapi Allah maha melihat. Makanya tadi, yuk dengan peringatan ini kita sensitifkan hati. Kalau lisan terus banyak baca sholawat, ya dulu alal karamah, mendapatkan kemuliaan. Bahkan kondisi kita lagi repot pun insya Allah bakal dijaga sama Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, dalam satu keterangan ada satu kisah, ada si fulan punya utang, kita sebut saja biar gampang, utangnya 50 juta. Gede apa kagak? Kita umpamakan saja karena dulu itu disebutnya dinar dan dirham. Kita umpamakan biar gampang nyontoinnya, punya hutang 50 juta, lantaran punya hutang 50 juta, dia terus janji pada orang yang ngasih hutang, bukan karena nggak mau bayar, tapi emang dasar milik rezekinya belum ada. Maka orang disebut benar itu kadang-kadang ya,
orang disebut benar itu karena memang punya niatan yang baik. Orang disebut enggak benar itu sesuai dengan perspektif pikiran kita. Satu. Lantas kemudian orang yang punya hutang 50 juta berowok Pak Haji ditangkap tuh sama polisi, dibawa ke kejaksaan, mau diadili. Lantas kemudian mau diadili, itu orang pakai celana sontok doangan karena habis pulang dari sawah. Habis begitu dia sedih, terseduh dan sedang ngomong sama polisi, ngomong sama Pak Hakim, saya jangan dihukum dulu. Nah, emang kenapa? Saya kan belum berbilang sama anak dan bini saya ninggalin. Tadi kan saya ditangkapnya di pinggir jalan gara-gara punya utang 50 juta. Orang yang utangin kesal, agak dibayar baik, akhirnya mau dihukum. Habis begitu lah, segala apa-apa minta izin pulang. Lah iya, anak sama bini saya nanyain, terus gimana caranya? Ya saya minta izin sehari aja, saya mau balik, bilang sama bini biar anak istri saya kagak dedepen di rumah. Gak bisa, biasanya suka kabur. Ente jaminannya apa? Saya nggak punya jaminan apa-apa. Saya ridho, sanggup tidak diaku umat baginda Nabi jika besok saya tidak kembali lagi ke tempat ini. Bu, ibu, hakim orang yang beriman mikir setakar kebok. Nah, ngerti orang setakar kebok? Mikirnya keras. Ini orang sampai berani nandonin nama Nabi, ridho, bagen, kagak ngapa-ngapa, kagak diaku umat Nabi. Kalau besok kagak balik lagi, berarti ini orang bener-bener beneran. Akhirnya ya sudahlah, karena kamu sudah begitu, saya izinkan 1 hari untuk pulang. Balik orang kan suara begitu kok kalau belum kena kopi. Pakai kopi ya. Emang dasar bininya solehah tukang ngaji ke majlis taklim, biar katanya kagak kelihatan muka, itu suara laki udah kedengeran dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ngasih 1 dikasihnya 2, itu yang cakep. Laki bilang di luar assalamualaikum, bininya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda mungkin Pak sama orang sini. Ada orang yang assalamualaikum ditengok dulu jendela. Rapi amat bajunya. Hah? Itu mah kolektor. Ada bocah yang paling kecil. Bilangin sama bapak-bapak di luar, bilangin emak kagak ada. Itu bocah ngintip. Pak, kata emak nggak ada. Tuh. Kemudian istri buka pintu. Bang, pucat amat. Iya, orang lagi bingung ngapa ini baru balik di pengadilan belum diadil. Lantaran apa? Punya utang loh. Berapa? 50 juta. Bini kaget. Hah? Abang bekas apa? Bini kadang-kadang begitu, betul? Bekas apa sih bang itu utang? Jangan nanya bekas apa loh. Ini terban kita ya. Bekas kebutuhan bocah kita minjem sama Pak Haji. Kebutuhan ini kita minjem sama Pak Haji. Terus kita minjem, gua pikir bulan depan teh mau pencairan, padahal tiap hari gua ngukur. Emang tanah siapa yang diukur? Balik tanah orang. Ya penyaweran orang halaman yang main ukur baik lah orang cair. Terus gimana? Ini utang bingung banget. Gimana caranya? Ya sudah, emang di dasar gitu tukang ngaji suka mengasih motivasi. Ya udah bang, daripada kita bingung, kita berserah diri kepada Allah. Kita menyandarkan diri kepada kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya? Yuk aja kita baca sholawat. Itu laki sama bini sambil duduk nyindir kedua-dua baca sholawat. Sampai berapa? Udah jangan segala dihitung 10, kagak sekuatnya kita.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah kayak bina pedeng-deng katanya, akhirnya sampai lelah ketiduran baca sholat. Mimpi itu suami ketemu dengan baginda Nabi. Ternyata umatku bagian petot hitam banyak utang, pusing lu ya. Iya ya Rasul, pengen lunas, aku pengen. Gimana caranya? Gampang. Iya gimana baginda Nabi? Besok lu temuin ketua BPD, Ustadz dan DKM Masjid Jami Ar-Rahmah, Ustadz Husain. Oh, saya nggak kenal. Cari alamatnya, RT-nya sekian, rumahnya ngadep ngalor. Ngalor begitu, ngulon. Ya saya mah keder. Ya udah. Tapi itu ya Nabi, dia percaya. Bilang sama dia, sholawatnya yang istiqomah rutin setiap malam dia baca 6.000. Bilang, sampaikan ke dia, udah aku terima, kata Nabi. Oh gitu, akan percaya dia. Ntar itu Ustaz, ketua DKM. Kalau masih kagak percaya, itu bilang malam terakhir dia baca sholawat kagak kelar 6.000, lantaran dia kecapean banyak kondangan. Pak Bu, besoknya dia nyari alamat, akhirnya ketemu. Logika kita, logika akal kita ini kalau ngomong, orang yang kagak kenal sama kita datang, kemudian saya bertemu dengan Nabi, kira-kira percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Paling sebut mimpi apa gue semalam ketemu tengah-tengah begini sama orang yang malam ketemu sama Nabi. Apalagi urusannya suruh ngambil duit 50 juta buat bayar utang. Lantas kemudian apa buktinya? Bahwa engkau rutin mendawamkan sholawat. Kata Nabi sudah diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang agak dikenal tapi tahu kita sering dawam baca sholawat. Lantas kemudian apalagi buktinya terakhir malam kemarin Ustadz Husain nggak selesai baca sholawatnya karena ketiduran. Tahu juga. Singkat cerita, emang dasar-dasarnya orang soleh, bibitnya bibit soleh. Pada akhirnya ya sudah, kamu punya utang berapa emang? 50 juta. Singkat cerita, itu duit dikasihin. Gek orang mau kelangkah keluar dari rumah, dipanggil lagi sini. Jangan dulu pergi, kenapa? Itu cuma cukup buat bayar utang, ditambahin 500.000. Bahwa itu buat sehari-hari termasuk ongkos pulang. Duit Pak datang dibawa itu ke pengadilan. Nyampe di pengadilan dia duduk, kata hakim, roman-romannya ini sidang kita batalin. Untuk menghukumin kamu yang punya hutang ini rasa-rasanya batal. Emang apa Pak Hakim? Malam gua mimpi ketemu sama Nabi. Kata Nabi, orang yang membayarkan hutang saudaranya sesama muslim, maka kelak di surga akan berada di samping kanan Nabi. Jadi gua rasa-rasanya orang mau ngurusin ini persidangan. Datang Pak Haji yang ngutangin. Rasa-rasanya ini sidang kita bubarin aja. Lah emang apa Pak Haji? Malam gua juga ketemu sama Nabi. Barang siapa yang membebaskan hutang sesama saudara sama mukmin, maka kelak akan berdampingan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Akhirnya alhamdulillah, hanya sebatas dengan menyandarkan diri keyakinan pada baginda Nabi, solusi teratasi jika kita punya iman dan keyakinan. Apa ibu mau kadang-kadang Pak nggak punya bini, ya Allah hidupnya susah banget. Udah susah yang diurutin dengkul, bener.
susah amat ini hidup, sini salah, kesono salah, sini geng salah, sini salah. Karena kenapa? Kita hidupnya hanya terus berkeluh kesah, tidak ada cerita. Oh, wah haji, orang hidup di dunia kagak dikasih penghidupan sama Allah. Betul. Maka termasuk anak-anak, jangan sekarang sampai arah. Lu kalau sekarang kau udah gede jadi begini mah dari dulu gua pencet, gua kira kayak lu mau soleh, nyusahin banget orang tua. Ada yang model begitu. Jangan khawatir, kok masing-masing anak punya rezeki. Masya Allah, tabarakallah, anak satu rezekinya sekian, anak dua rezekinya sekian, maka alhamdulillah. Maka terjawab Allah buah dari peringatan Maulid ini. Yang pertama, kita mendawamkan sholawat pada baginda Nabi. Yang kedua adalah memiliki anak dan turunan-turunan yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita bersholawat. Sopir biar emak-emak kagak ngantuk, roman-romannya gitu, mata mah kuat, tapi dalam hati kapan sih udah aja, udah malam banget. Saya tadi macetnya di Cibitung kok, karena ada yang dicor, jadi agak sedikit lama. Aturan mah nyampe 9:30 dari sini. Bergembira malam hari ini. Yang saya kalau ceramah begitu kok, Bang Wahji, mohon izin. Kadang-kadang yang lain mah ceramah, kiai beneran mah bawa kita, saya mah bawa keyboard Bu. Tapi saya nanya sama ketua kalau saya bawa kita, kono ibu-ibu pada bawa kita apa kagak? Bagian Bu, sambil salawatan bawa musik bagian. Musiknya tergantung kita, ya, tergantung penempatan pikiran dan suasana hati kita. Daripada kita di rumah depan TikTok live egot-egotan, mana nih HP ini gini kok nih, domba-domba kuring. Ada orang sini yang begitu, Bang. Kita punya bini ada yang suka egot-egotan depan TikTok, itu rambut uwik-uwikan kemana baik, ada apa kagak? Ini saya bilang malam hari ini hikmah Maulid diantaranya adalah harus primpen nutupin aurat demi Allah.
sepanjang hidup rumah tangga 25 tahun, 30 tahun berbarengan, senang bareng, susah bareng, tapi seorang suami kagak pernah ngingetin istrinya, malah egot-egotan di depan TikTok, kagak pakai kerudung. Demi Allah, itu yang bakal ntar nyusulin kita amalnya di akhirat. Na'udzubillah. Atau Ustaz, zaman sekarang kita susah lepas dari dahsyatnya sosial media. Benar, saya akui, saya punya TikTok @Rashid_Baroy, follow. Saya punya Twitter, punya Facebook, Rashid Baroy, saya ganti dengan Pondok Pesantren Darussalam. Saya punya snack video, saya punya Instagram. Ternyata susah zaman sekarang kita lepas dari luar biasa dahsyatnya sosial media. Tergantung kita yang memanfaatkan. Insya Allah isinya sholawat semua. Bocah santri lagi pada ngaji tuh, bukan egot-egotan domba kuning idah. Ada apa sekalian ada musik itu bapaknya, wah ilah tersyutingin gua ya. Dan kalau pas mulai ntar gua nyawer ke sinden, lu syuting gua videoin ya, gua mau cemplungin ntar di Facebook. Ramah tangga jang malena ngesekaib tulilah tukang gedang belangsak pantesan be hidupnya belangsak. Atau Ustaz kita menyawer sinden juga, itu makan niatnya sodako. Kalau kagak dipanggil mah sama sinden apa orang nyamperin. Namina ngamparing langit bapak ete anu baget. Ceplak bocah. Besok mah anak cucu minta dibeliin untuk maklum, emang belum gajian. Ya Allah ya Rabbana, jangan ampe. Ini dinamika hidup, makanya tadi pentingnya kita datang ke majelis ilmu itu supaya iman kita terjaga. Iman ini ibarat pohon nih, ini pohon sama ini kembang. Kalau ujung-ujung ditancepin kagak di atas tanah, jadi apa kagak? Di atas tanah Ustaz, tapi kagak disiram. Jadi apa kagak? Kagak. Kalaupun tetap jadi, saya nggak pernah nyiram. Tapi ketika tidak dijaga dan tidak dirawat, maka bakal habis ditelan oleh binatang lain. Demikian pun dengan iman yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Dijaganya iman dengan ilmu. Maka kudu ngaji nih bocah, anak-anak kita. Jangan pada kesel wah haji kalau bocah lagi lari-larian, sedikit lari-larian di masjid, datangnya 5:30, orang mau puji-pujian, eling umat, kan begitu ya kalau zaman dulu mah. Muslim bin muslimat itu bocah nengok orang ada pisan yang datang, emang orang pada eling. Bocah lari-larian, lu jangan lari-larian di masjid, agak boleh. Pak, saya mau jujur kasih pilihan. Mending bocah lari-larian di masjid, pelataran masjid, apa bocah lari-larian di pinggir jalan bawa-bawa karang sama arit? Mendingan nih mas di masjid. Maka lihat kok, Irmas remaja masjid nongkrongnya depan masjid, itu baru anak gaul, baru orang keren. Coba pak, nongkrongnya kagak depan masjid, anak-anak model begini paling banter, yang dipegang HP main FF. Ayo lo, jika main FF ya. Waktunya harus lebih banyak lagi. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau kita ingin dapat syafaat, ini model-model begini, anak-anak ini perlu dibina. Maka bersyukur adanya pesantren. Kenapa? Lingkungannya terbangun 85% kondusif.
Bu, ibu, rasa-rasanya kagak ada orang tua yang kagak pengen punya anak soleh, benar? Dari ujung ke ujung, ibu pengen punya anak soleh, pengen. Gampang bu, apa caranya Ustadz? Ganti nama soleh. Ini prosesnya bukan soal sebutan atau nama. Atau Ustadz kita mau udah putus asa, emang kenapa? Bahwa kata guru saya kalau pengen punya anak soleh lagi bikinnya kudu pakai cara-cara yang soleh. Saya makan udah kelewat. Kata Ustadz katanya kudu wudhu dulu, baca waqiah 3 balik, Yasin 6 balik, harus. Ini bocah udah di luar Ustadz. Iya, berarti cara kita adalah memberikan pendidikan yang terbaik. Ada pesantren, isi pesantren. Jangan orang mana-mana baik, pada ngaji. Insya kayak model kita. Sebentar ya, kita selesai setengah 12, ada waktu 5 menit, 7 menit lagi. Siap bu? Semangat, udah Indosan. Bentar lagi udahan. Tenang aja. Kemudian ibu, kalau kita ini berharap punya anak yang soleh, cuma sebatas di lisan dan menjadi harapan. Woi, jangan main HP mulu. Sambil pegang handphone. Lu main HP mulu bukannya pada ngaji. Bocah nyautin. Itu emak pegang handphone mulu. Ayo. Maka kita kadang-kadang pintar membuat contoh, tapi belum pintar menjadi contoh. Yang cakep bapaknya udah pakai koko, maknya udah rapi pakai mukena, anaknya ditenteng. Ayo sholat, itu yang keren. Yang kurang keren itu tadi bapaknya pegangin handphone, nah sholat, nah ngaji. Yang cakep itu beda sama Nabi. Nabi berhasil dakwahnya mengeluarkan minaz zulumati ilan nur karena beliau menjadi uswatun hasanah, maka akhlaknya pun adalah 6.666 ayat yang tertera dalam Al-Quran. Karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi. Bagaimana mungkin dengan belajar kita bisa paham Al-Quran? Maka anak-anak kita ajarkan Al-Quran, sekolahin, ngajinya biar pintar. Terakhir yang akan memberikan syafaat pada kita adalah dengan bersedekah. Sedekah yang paling dahsyat kayak model patungan buat masjid musola. Orang tua kita udah meninggal, kasih ini atas nama Fulan bin Fulan, saya sedekah Ustaz. Pahalanya terus mengalir sampai dengan akhir daripada kehidupan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di kita sedekah orang miskin ke orang kaya nilainya tetap ada. Orang kaya ke orang miskin sudah lumrah dan terbiasa. Yang jarang terbiasa itu adalah 2 tempat sedekah. Pertama, orang yang tidak melihat alias buta, dan yang kedua pada orang yang tuli yang tidak mendengar. Maka pulang ngaji besok pagi ada duit goceng, ceban empok cariin nenek-nenek yang buta. Sini nek sini. Nenek di Malaysia orang dengar emang nenek buta. Kita nyari yang dagang. Orang pernah mau panggil yang benar. Teh, tuh agak nengok ini, tapi kalau satu teh, nengok. Ini bukan siapa-siapa, bukan isi saya juga kok. Tahu nemu di mana kali? Bininya tukang organ tuh kemana-mana, masya Allah Ustaz, barengan terus beneran. Kalau datang yang hajatan kayak model begini suka disawer dia mah beneran. Pas pulang saweran aja udah di belakang rumah lakinya. Tapi Ustaz tahu baik, orang saya di mobil depan duduk samping supir, itu kada sepion kelihatan. Berebut ini punya gua, emang lu enak katanya nyanyi tanpa musik. Kata bininya, kata lakinya, emang musik dong, gak ada yang nyanyi, enak apa? Akhirnya apa? Saya ambil satu pelajaran, hidup gak harus merasa paling benar. Suami dan istri, rumah tangga bisa baik, penuh dengan keberkahan.
pas izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemuliaan. Jangan pernah hidup saling menyalahkan antara suami dan istri. Hadir di antara kita sama-sama saling melengkapi. Yang tua nggak bakal kuat jika tanpa ada yang muda. Yang muda yang bergerak tidak bakal kokoh jika tanpa dorongan dan doa daripada orang tua. Maka jaga kesatuan dan persatuan kita lihat pada konteks berjamaah, begitu rapi, begitu kokoh, tanpa pernah ada yang merasa tinggi dan rendah. Mau RT kek, mau pejabat kek, masuk ke dalam masjid sendal buka, tetap pada nyeker. Betul apa benar? Ngikutin pimpinan yang ada, imam ruku ikut ruku, itulah sejatinya menjaga nuansa kehidupan dalam kehidupan sosial masyarakat dan juga rumah tangga dengan kita bercontoh kepada kokohnya dalam berjamaah. Ini masjid luar biasa agreng, luar biasa gedeknya, adem banget. Saya pas masuk adem, nggak ada jendelanya. Iya, adem banget. AC alam ini diisi kok. Suami jangan dibiarin maghrib tangkang tongkrong idar-idar kemana baik. Bang, malu apa? Mengapa? Malu-malu sama RT aku, sama apa? Malu sama Allah mah, apa mah? Kalau kuliahnya begitu, agak kelihatan Allah mah. Tapi RT mah kelihatan, ketua DKM kelihatan. Atau isi berjamaah, isi ini masjid. Alhamdulillah. Maka dapat ditarik kesimpulan para jamaah hikmah dari peringatan Maulid Nabi malam hari ini. Jika ibu, bapak, kita semua ingin mendapatkan syafaat, dawamkan baca sholawat pagi 10, sorenya 10. Kemudian yang kedua, berikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, karena mereka akan menjadi syafaat yang menolong kita di akhirat. Dan ketika pun Allah takdirkan dengan segala upaya bahwa anak kita ternyata tidak soleh, jangan pernah khawatir, sudah dicontohkan oleh para nabi terdahulu. Namun pribadi kita, selamatkan diri kita, keluarga dengan bersedekah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.